lebih afdal lagi apabila saya sampaikan untuk yang kedua kalinya, khususnya untuk Bapak Ibu Dewan Juri agar bisa lebih paham tentang teknis yang akan kita laksanakan. Jadi orasi akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama itu dilaksanakan oleh 5 orang orator dari kelas 7. Kebetulan 1 orang dari kelas 7 mengundurkan diri, jadi nanti hanya ada 4 orang peserta yang dari kelas 7. Keempat peserta tersebut nantinya akan duduk di meja yang sudah kami sediakan untuk mengemukakan visi misi serta program kerjanya apabila terpilih menjadi ketua OSIS. Setelah itu selanjutnya acara debat. Nanti moderator akan saya pandu langsung. Jadi saya akan memberikan 1 topik begitu, di mana 1 topik nanti bisa langsung ditanggapi atau langsung dijawab, tapi argumentasinya pun juga harus tepat sesuai dengan topik yang dikemukakan. Setelah itu pada sesi kedua peserta orasi dari kelas 8. Kebetulan di sini juga ada sebetulnya Selamat Desi. Saya disini pada ada OSIS, juri, kepala sekolah, semua yang ada di sini. Saya di sini akan mengungkapkan visi dan misi dan juga program kerja saya jika saya terpilih menjadi ketua OSIS. Visi saya murid SMP 16 menjadi murid yang berbudaya, cerdas, berhukum, berakhlak dan berwawasan dunia. Visi saya memperkenalkan nama sekolah dengan mengikuti sekolah ke lomba-lomba sekolah, menjalin hubungan atau komunikasi dengan sekolah atau antar sekolah, menjaga nama baik sekolah dengan menjaga sikap, tingkah laku atau norma baik di rumah maupun sekolah. Program-program kerja saya adalah pertama, drama keagamaan. Tujuannya meningkatkan iman dan juga takwa. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat setiap selesai sholat Jumat. Yang ikut adalah kelas 7, 8, dan 9 bertanggung jawab, jujur, ulet, dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Perayaan dari selain sejahtera bagi semua yang kadang di ruang makanan dan balapan. Saya datang untuk berpidato atas jika saya menjadi ketua OSIS. Di misi saya bertambah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya, bekerjasama antar warga sekolah. Program kerja saya mengembangkan kreativitas siswa, mutu, jangan menyerah sampai cita-cita tercapai. Ya, itu tadi adalah visi misi dan program kerja dari Ananda Airlangga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini saja ya, selanjutnya adalah Surya Andika dari kelas 7I. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat siang, terhormat Bapak Ibu Guru, juri serta Kak OSIS kelas 9 dan teman-teman dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Surya Andika, saya dari kelas 7I. Pertama-tama, marilah kita ucap syukur
bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa jika sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan visi, misi, program kerja saya serta motto saya jika nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS. Langsung saja, visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sekolah, baik itu di bidang prestasi akademik dan non-akademik. Visi saya adalah mengoptimalkan setiap yang ada agar semua siswa aktif dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan, prestasi, intelektual, serta akhlak para siswa SMP Negeri 16 Malang. Motto saya adalah melakukan segala sesuatu bukan hanya dengan perkataan, melainkan dengan cara kerja nyata yang kita lakukan. Program kerja saya dalam mengoptimalkan setiap siaga aktif, saya akan terus mengontrol setiap dan memberi masukan-masukan bagi para anggota serta mematangkan setiap program dari anggota. Saya akan menjelaskan visi saya adalah terwujudnya budaya seperti senyum, salam, sapa, sopan. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang baik antara guru dan murid. Visi yang ketiga adalah terwujudnya kebersamaan, keakraban antar siswa dan siswi. Yang keempat, berdirinya kepengurusan OSIS yang kreatif dan bertanggung jawab. Yang kelima, bertambahnya semangat belajar siswa. Visi saya dalam OSIS adalah OSIS yang menjadi teladan bagi siswa yang baik bagi teman-teman yang lain. Yang kedua, menjalankan program kerja yang kreatif dan dinamis. Yang ketiga, mengadakan lomba antar siswa pada minggu tenang setelah ujian. Yang keempat, menggerakkan dan mengayomi ekstrakurikuler yang bernaung di hanya kalau laki-laki jadi bagusnya saja, jadi dia santai, gak ada rasa kapoknya. Jadi tindakannya, hubungannya itu saya ingin berhubungan itu yang menjadi gak asal di sini mana aja. Terus contohnya misalkan saya terlambat nih. Nah, di sana saya udah ditegur berkali-kali, tapi saya nggak kapok. Hubungannya udah jalanin, sering jalanin hubungan, kayak jauh-jauh sering gitu, tapi nggak kapok-kapok. Nah, jadi kalau misalkan disuruh dihukum dengan cara seperti bikin dia kapok sama dia itu kayak mendidik, itu pasti jerah itu seperti membersihkan kamar mandi dan kemudian diberikan hukuman dan teguran oleh guru maupun BK secara lisan. Mereka secara lisan. Lalu jika mereka masih melanggar, mungkin guru bisa memberi mereka secara tulisan dan memanggil kedua orang tua mereka. Dari situ mereka akan berpikir, wah, kalau saya dipanggil orang tua saya, pasti saya malu, pasti saya bikin malu orang tua saya. Kalau mereka juga mungkin anaknya memang terlalu nakal, walaupun orang tua mereka sudah dipanggil, secara terakhir mungkin saya mau
diberikan hukuman seperti skorsing minimal yang kayak 3 atau 4 hari bagi para pelanggannya. Kalau buat saya mungkin itu aja. Ya, tepuk tangan untuk calon ketua OSIS di SMP Negeri 16 Malang. Ini memiliki banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana pendapat kalian tentang peran dari kegiatan ekstrakurikuler bagi para siswa? Silakan dijawab. Semuanya. Ya, boleh mau jawab dulu. Ya, siapa yang mau menjawab dulu bagaimana peran dari kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 16 Malang? Dan juga bisa meningkatkan prestasi atau kecerdasan dari siswa itu sendiri yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Jika siswa itu mengikuti ekstrakurikuler dengan sepenuh hati dan dengan dia ikut ekstrakurikuler itu dengan sepenuh hati dan dengan happy aja gitu, dia mau niat ekstrakurikuler, itu pasti ekstrakurikulernya akan berkembang. Dan perkembangan ekstrakurikuler itu juga dapat buat membaik sekolah dengan perlombaan dari ekstrakurikuler dari ekstrakurikuler. Selamat siang, puja dan puji syukur saya hadirkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu forum untuk membahas orasi dan debat OSIS untuk ketua OSIS. Dari sini saya akan membahas tentang visi misi sebagai ketua OSIS. Visi ketua OSIS yaitu yang pertama, menjadikan OSIS SMP Negeri 16 Malang yang bermutu dan berkualitas tinggi sekaligus mencantumkan nama baik OSIS SMP Negeri 16 Malang di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, menjadikan siswa SMP Negeri 16 Malang menjadi siswa yang kreatif, lebih disiplin, berprestasi, dan berakhlak mulia. Misi untuk menjadi ketua OSIS yaitu pertama, mengadakan program-program kerja bermanfaat dan berdaya guna. Kedua, melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang moral dan perilaku. Ketiga, aktif dalam menjalin kerjasama dengan organisasi luar. 4. Mengikut sertakan SMP Negeri 16 Malang dalam lomba mata pelajaran atau ekskul yang diadakan oleh dinas atau sekolah lain yang dapat mengasah kemampuan siswa. Kelima, meningkatkan disiplin dengan mentaati peraturan yang ada. Keenam, mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa. Pendapat kalian, bagaimana yang pertama, bagaimana kalian memandang sekolah kita, ya, 16 dibandingkan dengan sekolah yang lain? Itu satu yang saya ingin. Saya harapkan ini nanti selain cepat, tapi semua tetap memberi. Ya, karena saya yakin nanti alasannya akan berbeda-beda. Jangan ada yang diam. Kemudian yang kedua, kalau nanti kalian menjadi bagian dari kepengurusan OSIS, apalagi kalian menjadi ketua OSIS, sudah pasti nanti kalian harus banyak mensedekahkan waktu kalian, gitu ya, untuk sekolah. Nah, bagaimana seandainya suatu saat gitu kalian sudah punya kegiatan sendiri yang rutin, misalnya gitu ya, dari rumah waktu menggali kalian dengan kegiatan les, misalnya begitu di bimbel, di mata beli mohon, gitu ya. Karena dia SMP 16 yang kita masih lebih baik. Tapi untuk selanjutnya saya harapkan itu SMP 16 ini nanti bisa menjadi lebih disiplin lagi. Yang kedua, untuk waktu saya juga akan berusaha, jika saya nanti terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha untuk bisa membagi waktu saya
di bidang akademik, organisasi, dan akademik. Terima kasih. Selanjutnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Busan. Yang pertama, kalau kita SMP 16 sama sekolah SMP yang lain, contohnya di SMP 14 itu kita itu nggak ada 10 sebelahnya, dibandingkan jauh. Contohnya tanda titiknya di SMP 14 itu lebih ketat lagi, dan anak-anaknya itu bisa bisa berprestasi secara maksimal. Kita harus memandang sekolah kita itu apapun ya lebih unggul dari sekolah yang lain ya. Tapi semuanya itu semua underestimate pada sekolahnya sendiri. Underestimate itu memandang rendah sekolahnya sendiri ya. Jadi semuanya gitu dibandingkan dengan sekolah SMP 14 pun katanya SMP 16 ini lebih rendah gitu. Nah itu saya sedih sekali. Terus terang saya sedih. Tolong ya cara berpikir, paradigma, mindset kalian sebagai warga SMP Negeri 16 Malang, saya ingin membangkitkan kebanggaan pada diri kalian, diri kita semuanya ya. Kalau saya dengan SMP 16 itu bukan karena saya sebagai guru, karena saya memang benar saya sebagai guru. belakangnya aja yes. Saya ulangi ya. SMP 16 Mancaksa yes. Itu semangat. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, panitia dan dewan juri. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah melaksanakan pemilihan calon ketua OSIS periode 2015, 2014, 2015. Yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada semua peserta atau yang mendukung pada maunya kamu itu disuruh mengeluarkan keunggulan SMP 16. Keunggulannya banyak. Nah, bagi para calon ketua OSIS kiranya harus tahu mulai SMP 16 itu apa itu berdiri tahun 1992 sampai sekarang itu sudah apa itu bahasanya seabrek prestasi yang diperoleh. Buktinya mana? Nah itu di almari sampai nggak cukup ditaruh di pramuka dan di mana-mana. Nah ini buktinya kalau SMP 16 ini memiliki prestasi. Memang tidak tepuk tangan dulu. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa ini sebulan ada bulu tangkis, ada olimpiade, ada terus pramuka banyak, sampro, paskib, paduan suara, olimpiade tadi sudah saya sebutkan, perkir itu banyak sekali. Saya mau bilang yang bahasa Inggris nanti keliru. Psikotes apa itu? Ya itu juga hebat juga ada. Jadi kamu jangan khawatir. SMP 16 ini di bagian utara ini paling unggul. Buktinya mana? Yaitu buktinya di depan itu banyak semua. Kalau nggak percaya di internet atau websitenya SMP 16 nanti dibuka lagi. Nah, saya juga yakin kalian semua, apalagi yang berada di depan tadi, sangat cinta dan bangga dengan SMP 16. Buktinya apa? Kamu mau ikut dalam acara pemilihan ini. Nah, saya melihat kalian juga cukup bagus dan pandai untuk berorasi. Nah, tentunya kalian boleh mau membawa teks untuk yang ditulis itu boleh sah saja. Dengan perencanaan yang bagus, maka kalian juga akan membacanya pun juga lancar. Jadi tidak mengapa jika kalian memiliki konsep yang ditulis. Yang penting apa? Yang penting kamu memiliki konsep di situ yang bisa disampaikan dengan bagus. Karena saya lihat tadi juga banyak yang membaca, kemudian isinya pun juga luar biasa. Menurut saya pribadi
tadi apa yang disampaikan atau orasi kalian cukup bagus, hanya satu yang kurang lengkap, pemirsanya kurang banyak. Ya nanti tahun depan bisa kita kita model dengan orasi itu yang melihat pada saat teman-temanmu banyak, sehingga kamu lebih seru, boleh membawa anggota. Jadi misalkan kamu kampanye kepada begitu, kamu bisa mengeluarkan gel-gel, kemudian anggota pendukung kamu itu untuk mengikuti alur pikiranmu juga boleh, sehingga ramai seperti pemilihan pilkada atau pilpres ya itu. Nah nanti kita coba tahun depan seperti itu, sehingga kamu lebih meriah lagi, kemudian temanmu tahu, sehingga pelaksanaan orasi dan debat untuk peserta calon ketua OSIS. Kemudian yang tidak kalah penting, tolong ajang ini jangan dipakai untuk ajang bahwa nanti kalau menjadi ketua OSIS ini akulah yang paling nomor 1, tidak. Tetapi pakailah untuk belajar bahwa berorganisasi itu tidak mudah. Bukan ini ngeden-ngedeni tidak, tetapi bagaimana kamu menjadi ketua OSIS itu bisa menyatukan teman-teman satu sekolah ini melalui perwakilannya, kemudian mengkoordinasikan dengan teman-temannya, bertanggung jawab baik kepada guru, siswa atau temannya atau kepada lingkungan, kemudian menjadi contoh yang baik, kemudian menjadi media yang baik, dan yang paling penting jujur dan menjadi contoh ini adalah yang paling sulit. Oleh karena itu, tolong mulai sekarang bagi teman-teman atau kalian yang maksud saya siswa-siswa yang sudah terpilih menjadi calon ketua OSIS untuk bisa menjadikan contoh yang tepat terhadap teman-temannya. Kemudian cara berkomunikasi, kemudian cara bergaul dengan teman-temannya itu bisa dikondisikan menjadi terus-menerus lebih baik. Jadi itu harapan sekolah, jangan sekali-kali dipakai bahwa menjadi anggota OSIS atau ketua OSIS atau organisasi di OSIS ini menjadi ajang untuk tempat hanya sekedar menceng atau bergerombol atau membuat kelompok yang eksklusif, sehingga kamu nanti membuat tidak jadi belajar tetapi menjadikan teman-teman menjadi tidak bisa simpatik kepada kalian semuanya. Barangkali itu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.